day. May Allah always bless us in every single time. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak hebat, Ustazah mau bertanya dulu kepada anak-anak, bagaimana aktivitas kalian selama di rumah? Apakah mengerjakan aktivitas dengan semangat? Masya Allah, hebat sekali. Insya Allah anak-anak kelas 4 senantiasa bersemangat untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana sholat 5 waktunya? Alhamdulillah semuanya sudah full melaksanakan sholat 5 waktu. Bagaimana sholat duhanya? Masya Allah, luar biasa. Meskipun di rumah ada yang sendiri, tidak ada ayah bunda, tapi tetap bersemangat ya melaksanakan sholat duha. Kemudian juga qiyamul lail. Bagaimana qiyamul lailnya? Sudah berupaya untuk dilaksanakan? Masya Allah, hebat sekali. Ustazah apresiasi untuk anak-anak yang sudah berupaya untuk melaksanakan qiyamul lail. Ada yang belum? Tenang aja, masih ada waktu. Ayo bersemangat untuk bisa melaksanakan qiyamul lail. Karena pada waktu sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang utama bagi seorang hamba untuk bisa bertakorup ya, mendekat kepada Tuhannya ya. Kita bisa minta apa saja yang kita inginkan di waktu itu. Jadi mari berusaha untuk melaksanakan qiyamul lail. Kemudian life skillnya, apakah sudah dilaksanakan? Yuk mari bersama-sama kita bersemangat untuk melaksanakan life skill pekan ini, yaitu menyapu lantai ya. Insya Allah anak-anak bisa ya menjadi anak-anak yang peduli dengan lingkungannya, mau menyapu lantai dengan baik ya, dan tuntas ya, bukan hanya untuk sekedar menggugurkan tugas life skill. Baik anak-anak hebat, pada pagi hari ini kita akan belajar ya. Ustazah akan menyampaikan majelis pagi tentang seorang pahlawan yang luar biasa, pahlawan Indonesia yang datang dari daerah timur Indonesia. Siapakah dia? Beliau adalah Pangeran Patimura. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak bersama kisah tentang Pangeran Patimura pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sepanjang tahun 1817 merupakan masa-masa menegangkan bagi Belanda yang baru saja mengambil alih Kepulauan Maluku dari Inggris. Kala itu Belanda menghadapi perlawanan masyarakat Maluku di bawah komando salah satu pahlawan nasional, yakni Kapitan Patimura. Dalam riset sejarah Profesor Surya Mansur Negara, Api Sejarah yang diterbitkan pada tahun 2019 menyebut, Mat Lusi lahir di desa Hualoi, Seram Barat, Maluku Tengah pada 8 Juni 1783. Menurut Prof. Mansur, Patimura berasal dari keluarga bangsawan di kerajaan Islam Sahulau yang diperintah oleh Sultan Abdurrahman, yang dikenal dengan julukan Sultan Kasimillah atau dalam bahasa Maluku disebut Kasimiliali. Sementara predikat kapitan yang melekat pada nama Patimura menurut Prof. Mansur merupakan predikat turun-temurun bagi keluarga raja-raja Islam di tanah Maluku. Silsilah dan keturunan kapitan disematkan bagi pimpinan dengan makna raja yang merendahkan diri. Dari sinilah awal sebutan kapitan atau pimpinan melekat pada diri Patimura. Patimura tumbuh pada masa peralihan penguasaan Kepulauan Maluku dari Inggris ke tangan Belanda pada 13 Agustus 1814 berdasarkan kesepakatan Traktat London atas Sumatera yang juga berlaku untuk wilayah Maluku. Maluku yang kembali jatuh ke tangan Belanda waktu itu menimbulkan petaka lanjut bagi masyarakat. Belanda kembali memberlakukan semua praktek-praktek lama VOC, termasuk monopoli perdagangan rempah-rempah, menetapkan pajak tanah yang tinggi, kerja paksa, serta membentuk polisi laut atau pelayaran hongi yang membabat pertanian hasil bumi yang tidak mau dijual ke Belanda. Melihat penderitaan itulah, Patimura memutuskan memulai perlawanan. Keinginan Patimura tersebut mendapat sambutan dan dukungan penuh dari segenap rakyat serta raja-raja juga tokoh-tokoh adat. Pada 14 Mei 1817, Patimura diangkat sebagai panglima perang dan perlawanan dimulai. Patimura dan pasukan sekuatnya melakukan penyerbuan dan pada tanggal 16 Mei 1817 ia berhasil merebut benteng Drustede yang berlokasi di wilayah pesisir Saparua, Maluku Tengah dari tangan Belanda serta menewaskan Residen Johannes Rudolf van den Berg. Sejak saat itu Patimura mempertahankan benteng dari serbuan Belanda yang bergantian datang.
Dalam buku Patimura Muda Bangkit Memenuhi Tuntutan Sejarah karya David Matulesi, dikisahkan pasukan Belanda yang berkekuatan 200 tentara menyerbu pada 20 Mei 1817. Namun luluh lantak dan hanya tersisa 30 orang saja yang selamat. Belanda berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh rakyat yang dirasa tidak suka kepada Patimura. Bahkan benteng Rustede yang menjadi pusat pertahanan Patimura mampu direbut kembali. Belanda akhirnya bisa menangkap Patimura. Ia ditangkap di desa Sirisori Islam, Maluku Tengah pada 11 November 1817 beserta beberapa orang kepercayaannya. Belanda menjatuhkan hukuman mati kepada Patimura. Tepat pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura bersama orang-orang dekatnya digantung di depan New Victoria, kota Ambon. Patimura gugur di tiang gantung pada usia yang masih muda, 34. Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Demikianlah kisah tentang Pangeran Patimura. Masya Allah, luar biasa ya nak ya. Pangeran Patimura sudah berjuang dengan gagah berani ya, untuk kemerdekaan Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menikmati kemerdekaan Indonesia. Maka sudah seharusnya kita sebagai penerus, generasi penerus bersemangat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan semangat belajar dan semangat untuk beramal soleh. Cukup dari Ustazah. Setelah ini silakan anak-anak sekalian bersiap-siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, yaitu untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan juga SBDP. Kita akan latihan menari. Tari apa? Nanti silahkan diikuti dalam pembelajarannya. Sekian dari Ustazah. Terima kasih untuk perhatian anak-anak sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.